Salam Pramuka. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka dapat menggunakan kompas. Pembahasan kompas. Kompas adalah alat navigasi untuk menetapkan arah mata angin. Prinsip kerjanya berupa panah penunjuk magnetis yang memberikan rujukan arah tertentu yang menyelaraskan dengan medan magnet bumi secara akurat. Fungsi utama kompas adalah untuk menentukan atau mengetahui arah dan besaran derajat suatu arah, juga untuk mengetahui lokasi suatu medan berdasarkan peta. Jenis-jenis kompas. Kompas dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kompas analog dan kompas digital. Kompas analog. Kompas analog adalah kompas yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk oleh para anggota pramuka. Penggunaan kompas analog secara manual, yaitu dengan menyelaraskan jarum kompas yang terdapat di dalamnya. Kompas digital. Kompas digital adalah kompas yang bekerja secara digital. Jenis ini biasanya disertakan sebagai sistem navigasi dalam dunia robotika atau dalam gadget-gadget elektronik. Macam-macam kompas yang sering beredar di pasaran saat ini biasanya adalah kompas bidik atau kompas prisma, kompas orientering atau kompas silva, dan kompas lensa. Kompas bidik atau kompas prisma. Kompas bidik atau disebut juga sebagai kompas prisma adalah kompas yang berfungsi sebagai pembidik besar derajat pada sebuah medan atau bentang alam sebenarnya untuk diproyeksikan dalam peta. Jenis kompas ini yang sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan alam termasuk dalam kepramukaan. Kompas orientering atau kompas silva. Kompas orientering atau kompas silva adalah kompas yang digunakan dalam orientasi atau penghitungan dan pembacaan peta secara langsung. Kompas ini umumnya memiliki badan atau wadah transparan, memudahkan pembacaan terhadap peta yang ditaruh di bawahnya. Kompas lensa. Kompas lensa merupakan kompas yang dilengkapi dengan lensa bikonkave yang berfungsi untuk mempermudah dalam pembacaannya. Umumnya, kompas lensa berbentuk sederhana, ringan, dan harganya lebih murah. Namun, validitas pengukuran besarnya, sudut kompas kurang akurat. Bagian-bagian kompas. Bagian-bagian kompas yang akan kita pelajari kali ini adalah bagian-bagian pada kompas bidik atau kompas prisma, karena kompas jenis inilah yang paling sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan. Bagian-bagian utama kompas. Dial atau permukaan tempat angka dan huruf. Pada dial terdapat satuan derajat mulai dari 0 derajat, 360 derajat, dan huruf N atau North, E atau East, W atau West, dan S atau South. N artinya utara, E artinya timur, W artinya barat, dan S artinya selatan. Berikutnya tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat dapat diputar. Berikutnya visir atau lubang dengan kawat halus pembidik sasaran. Berikutnya kaca pembesar atau untuk melihat derajat kompas. Berikutnya jarum penunjuk, selalu menunjuk utara magnet. Berikutnya alat penggantung, tempat ibu jari untuk menopang kompas saat membidik. Cara menggunakan kompas bidik. Secara singkat dan sederhana, cara menggunakan kompas bidik adalah sebagai berikut.
Letakkan kompas di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak, maka jarum tersebut menunjuk ke arah utara magnet. Bidik sasaran dengan menggunakan visir melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu, miringkan kaca pembesar kira-kira bersudut 50 derajat dengan kaca dial. Apabila visir dilakukan karena kurang jelas terlihat dari kaca pembesar, luruskan garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui kaca pembesar. Apabila sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah ke arah 30 derajat. Sebelum menuju sasaran, tetapkan terlebih dahulu titik sasaran sepanjang jalur 30 derajat. Carilah sebuah benda yang menonjol atau tinggi di antara benda lain di sekitarnya, sebab rute ke 30 derajat tidak selalu datar atau kering. Kadang-kadang berbencah-bencah. Di tempat itu kita melambung atau keluar dari rute dengan tidak kehilangan jalur menuju 30 derajat. Sebelum bergerak ke arah sasaran bidik, perlu ditetapkan terlebih dahulu sasaran balik atau back azimuth atau back reading agar kita dapat kembali ke pangkalan apabila tersesat dalam perjalanan. Berikutnya, menentukan sasaran balik dengan rumus sebagai berikut. Apabila sasaran kurang dari 180 derajat, maka ditambah 180 derajat. Contohnya, 30 derajat, sasaran baliknya adalah 30 derajat ditambah 180 derajat, sama dengan 210 derajat. Berikutnya, apabila sasaran lebih dari 180 derajat, maka dikurangi 180 derajat. Contohnya adalah 240 derajat, sasaran baliknya adalah 240 derajat dikurangi 180 derajat, sama dengan 60 derajat. Itulah berbagai hal terkait dengan jenis-jenis kompas, bagian-bagian kompas, fungsi kompas, dan cara menggunakan kompas. Semoga pembahasan kompas ini bisa membantu para pramuka dalam mengenal dan menggunakan kompas, sehingga akan mempermudah dalam berbagai teknik pramukaan atau scouting skill. Sekarang saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Sebutkan jenis-jenis kompas. Berikutnya, apa saja bagian-bagian kompas? Berikutnya, bagaimana cara menggunakan kompas? Jawablah di depan pembinamu atau di kolom komentar. Selanjutnya, coba praktikan penggunaan kompas. Pertama, tentukan titik azimut atau objek yang dibidik. Kemudian tentukan back azimut atau titik balik. Kemudian tentukan jumlah derajatnya menggunakan kompas. Sebelum kita akhiri, kita refleksi sejenak. Bukan gunung yang harus kita taklukkan, melainkan diri kita sendiri. Tetap semangat. See you next time. Salam Pramuka.